ada grafik intrapersonalnya tuh ada yang sampai 10%. Tapi kenapa ya? Nah, itu ada yang bertanya. Tapi kenapa ya kok untuk mengatur dirinya ternyata ada hal-hal yang kenapa kok dia nggak katanya 10% gitu ya. Tapi kok tidak terjadi, belum terjadi, bukan tidak terjadi, belum terjadi dia untuk ngatur dirinya. Nah, biasanya itu ada hal-hal stimulus. Stimulus ya. Yang pertama, apakah memang dia dibiasakan dilatih untuk yaitu mengerjakannya sendiri atau dibiasakan terlalu dibantu. Nah, itu juga ngaruh. Ya, ini kan intrapersonal itu berhubungan dengan kemandirian juga. Kalau misalnya karena saya pernah bertemu, dia udah dewasa juga ya, gitu. Intrapersonalnya tinggi. Namun kenapa? Oh, ternyata karena dia asistennya banyak. Itu juga ngaruh, gitu ya. Jadi balik, ini semua berhubungan dengan kemampuan diri dan balik respon, bukan kemampuan. Ternyata ada yang 10% di intrapersonal, tapi kok secara kemampuan manajerial dirinya kurang. Nah, itu berhubungan dengan stimulus lagi. Atau melihat, atau dia bisa jadi dia belajar kinestetik saatnya disuruh beres-beres, dia lihat nih lingkungannya, ternyata nggak rapi juga nih, misalnya gitu ya. Itu juga ngaruh, dia kinestetik. Nah, kalau visual gimana? Coba tempel, print nih di apa lemari es ya pakai tuh magnet. Misalnya urutannya kan karena visual ya, tentu dengan gambar. Oh ya, urutannya itu misalnya pulang sekolah berarti gambar sepatu, gambar kaos kaki, gambar apalagi tas, gambar baju, gambar piring. Nah, pakai magnet digeser-geser, udah ngerjain yang mana, gitu loh. Itu ngaruh ya untuk anak visual. Itu tentang intrapersonal. Nah, kita masuk ke interpersonal. Interpersonal itu bagaimana eh, dia tadi ya, kalau di halaman 6 dibilangnya mengenal orang lain, menjalin relasi, empati sosial, mempengaruhi orang gitu ya. Terus melayani, intinya sih bagaimana dia bekerja sama itu juga ngaruh ya. Interpersonal tuh memahami orang, lebih ke memahami orang. Nah, eh, ada dua, interpersonal itu apakah memang dia berelasi dengan baik atau malah jadi nggak enakan. Itu ngaruh juga ya. Oh, interpersonalnya tinggi, kemungkinannya dia sangat-sangat bisa bekerja sama. Namun dilihat dia afektif nggak? Ya, lihat halaman satu tuh. Interpersonal tinggi, namun ada afektif, maka dilatih juga intranya. Karena kalau enggak, dia nggak enakan sama orang lain, gitu ya. Terus, seperti itu. Nah, itu interpersonal ya. Nah, gimana kalau kognitif dan interpersonal? Tetap biasanya dia itu yang sifatnya berhubungan dengan orang juga mesti sesuai tujuan. Misalnya kuenya ada 7, terus temennya 3. Coba kamu bagi. Nah, kalau yang meski melatih interpersonal untuk anak kognitif mesti dilatih. Oh iya, kuenya 7, temennya 3, berarti kamu misalnya gini, ya udah kamu kan temennya 3 tuh, kamu dapat satu, oh, itu dia tidak mau. Jadi ya udah temennya satu 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 tiga, ya satu satu kan ada bertiga tuh 3, berarti masih ada 4. Kamu ambil berapa? Nah, lebihnya dibagi lagi. Itu seperti itu. Jadi memang mesti ada kata-kata yang berhubungan dengan unsur berhitung kalau kognitif. Bagaimana melatih interpersonalnya. Jadi mesti ada tujuan juga dia dapat apa juga gitu ya. Jadi bekerja sama dengan orang mesti ada kejelasan. Itu interpersonal untuk kognitif. Kalau reflektif itu mau dilatih menjadi kognitif atau dilatih menjadi afektif itu ya kalau reflektif. Seperti itu ya. Nah, pengalaman saya sih kalau yang reflektif dilatih ke kognitif dulu. Dilatih kognitif baru ke afektif. Gitu ya. Nah, lanjut ke logika. Kalau logika itu ada hubungannya dengan bagaimana proses berpikir logis tadi. Matematika itu adalah salah satu cara melatih berpikir logis. Berhitung itu adalah salah satu cara eh, untuk berpikir logis. Jadi ada yang logikanya sampai saya bertemu berapa 14 apa 16%, tapi untuk pelajaran matematika itu bertemu saat dia sudah lulus kuliah bertemu.
Kenapa pelajaran matematika itu dia sukanya atau merasa bisanya pas saat sampai SMP. Setelah SMP ke sana dia merasa kayaknya biasa aja dan nggak merasa kurang mampu. Padahal logikanya 16%. Nah, setelah saya lihat, oh ternyata dia kinestetik. Nah, kinestetik kan tadi gaya belajarnya mesti pakai praktek, mesti pakai contoh gitu ya. Nah, artinya ketika SMP ke atas bisa jadi tidak terakomodir gaya belajar kinestetiknya. Jadi ya dia terhadap yang sifatnya berhitung itu pada akhirnya jadi tidak menarik dan merasa tidak berkemampuan. Padahal bisa sebetulnya kalau dilatih. Balik ya, stimulus gaya belajar ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau berhubungan dengan kemampuan. Nah, kita lihat spasial. Jadi spasial itu imajinasi, daya hayal, kreativitas, ide, inovasi. Kalau di halaman 6, logika dan spasial itu terhubung ke yang namanya bakat dalam mengambil keputusan. Artinya, secara lahiriah, secara fitrahnya, kita semua ya, setiap orang, proses berpikir itu bawaan lahirnya dua, logika dan spasial, bukan sekedar logika. Selama ini soal-soal ya, soal-soal mau soal pelajaran atau soal tes atau apapun, itu kita membaca aja perlu pemikiran logis. Kenapa? Karena sesuatu yang terukur gitu ya. Karena itulah tes-tes juga tes-tes yang ada hubungannya dengan tes berpikir logis karena ada sesuatu yang diukur. Lalu bagaimana spasial gitu loh, sesuatu yang sifatnya abstrak, ide, imajinasi gitu ya. Padahal yang namanya misalnya Thomas Alva Edison ya, dia punya ide lampu gitu ya menurut menurut mungkin bisa jadi bukan hanya Thomas Alva Edison yang punya ide, tapi mungkin yang dimunculkan dia sekarang tercatat sejarahnya gitu ya. Nah itu dia bisa jadi idenya, tapi yang menghitung bagaimana sehingga terjadi. Nah, itu kan ada timnya yang logika. Nah, itulah. Jadi itulah seseorang itu keduanya ada, logika dan spasial. Ide kreatifnya ada, logikanya ada. Namun di mana yang lebih respon awal? Nah, ini balik ke respon awal. Respon awalnya berurutankah atau random? Ya, jadi si ide imajinasi yang spasial tadi gimana tuh dia dituangkannya menjadi real, terukurnya. Ide yang bisa dituangkan menjadi terukur, begitu ya. Nah, kita lihat lagi nanti di grafik-grafik bawah, ya. Eh, grafik bawah itu gerak tubuh, artistik, bahasa, musikal, naturalis science, naturalis artistik itu berhubungan dengan kecerdasan skill, skill ya. Nah, skillnya kan di situ ada skill dalam operasional, komunikasi, dan pengamatan. Jadi logika atau spasial itu tadi intellectual intelligence gitu ya. Kita lihat padanannya. Saya mulai dengan, kita mulai ya, logika dan gerak tubuh. Ada yang logikanya termasuk grafik panjang, gerak tubuhnya termasuk panjang. Kalau di report ini, ya, grafik ini dia gerak tubuh dan logika. Ini contoh gerak tubuh dan logika. Ada. Nah, berarti kalau logika dan gerak tubuh itu lebih ke dia proses bergerak pun dia bisa terukur. Nah, bergerak yang terukur contohnya apa sih? Kayak atlet gitu ya. Itu juga kan mesti diukur tuh. Entah lari, entah basket yang shootnya mesti tepat gitu ya. Ya Michael Jordan aja ngitung dari sudut derajat itu ngaruh gitu ya. Logika gerak tubuh atau mungkin oh dia mau masuk ke area yang sifatnya apa nih yang berhitung tapi di lapangan sifatnya nanti dia kalaupun area teknik teknik yang lebih banyak ada di lapangan ya logika dan gerak tubuh itu contoh ya padanannya. Nah, kita masuk ke logika dan gerak artistik. Ada ini grafik yang di sini contohnya masih bisa masuk logika dan gerak artistik. Dia berpikir tapi juga artistik itu di tangan, ya di kecekatan terus di motorik halus gitu, gerak artistik.
menulis, menggambar, mewarnai, merajut, bukan merajuk ya, merajut. Lalu juga apalagi yang dengan tangan menghias. Nah, itu termasuk gerak artistik, tapi dia logika, jadi presisi. Nah, kalau misalnya, oke ya, dapat tuh padanan logika dan gerak tubuh, silakan dicocokkan dan spasial dan gerak tubuh dan artistik. Sorry, logika dan artistik. Ya, ada boleh ya yang sudah ada eh, tadi boleh klik satu yang sudah saya coba jelaskan logika gerak tubuh, logika artistik ada, boleh klik satu. Ketik satu. Belum ada. Oke, nah yang spasial dan gerak tubuh ada, boleh ketik satu. Sekarang spasial gerak tubuh. Oke. Kalau spasial itu kan imajinasi ya, daya hayal, kreativitas. Dan gerak tubuh yang ada imajinasinya apa? Misalnya menari itu termasuk ya gerak tubuh ada imajinasinya, teater itu juga termasuk gitu ya. Nah, kalau spasial dan gerak artistik, udah spasial, imajinasi, gerak artistik di tangan, nari itu termasuk juga. Nah, kalau dia menghias kue itu menghiasnya atau apa make up itu juga termasuk kok bisa ya gitu loh. Bisa dengan apa yang dia lihat, dihayalkan, digambarkan itu termasuk itu ya spasial dan gerak artistik. Jadi ya di tangan dan juga imajinasinya main. Terus kita masuk ke logika dan bahasa. Ada yang logika bahasa, boleh diketik satu yang logika dan bahasa, persentasenya. Nah, ada belum ya? Logika bahasa, udah logikanya proses berpikir logis, bahasa itu ke kata-kata, komunikasi bisa verbal, bisa tulisan. Nah, berarti yang logika dan bahasa ya otomatis dia aware dengan yang sifatnya grammar, aware yang sifatnya tata bahasa, ya, dan juga dia kalau mau belajar bahasa bisa lebih cepat sebetulnya. Namun ada juga meskipun logika dan bahasa, kalau ke teori banget juga bisa jadi bosan. Dia yang listening gitu ya. Listening lebih cepat. Atau dia ke IT bisa juga karena IT itu juga pengaruhnya bahasa ini adalah bahasa program. Jadi menerjemahkan suatu bahasa bukan sekedar bahasa tulisan tapi bahasa program. Di dalamnya. Ada yang spasial dan bahasa, boleh ketik satu spasial bahasa, nggak ada. Belum. Ini bingung atau gimana? Spasial dan bahasa ya. Oke, itu apa? Spasial bahasa. Oke. Spasial bahasa itu imajinasi dan bahasa. Jadi dia dalam dia punya ide kreativitas yang berhubungan dengan bahasa. Bisa dia bercerita lebih banyak. Ini lagi saya jelasin. Eh, padanannya ya Bu Andini. Padanannya ini grafiknya apa aja? Nah, spasial dan bahasa, tadi logika dan bahasa, sekarang spasial dan bahasa. Persentasenya dicek, kan tadi 4% teratas itu loh. Mana yang panjang, yang sama-sama panjang. Misalnya ada, ini kebetulan sekarang yang sedang saya bahas ada spasial dan bahasa. Spasial dan bahasa, Ibu Joyce mengetik satu. Ya, berarti di situ ya. Spasial imajinasi, ide, kreativitas, dan di bahasa. Berarti yang berhubungan dengan dia kata-kata yang bisa dia modif, modif. Misalnya apa ya, cerita, dongeng, atau kita bisa dalam satu cerita itu dia bisa imajinasinya beragam. Misalnya sebenarnya dia mau menceritakan hari ini di sekolah ngapain, tapi dia bisa berceritanya banyak. Itu ya spasial dan bahasa. Atau dia menuliskan cerita, itu juga bisa. Gitu. Jadi spasial bahasa. Bentar. Nah, eh